Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaji kita bagi kini hadis yang ke-805, halaman 343. Hadis yang 805. Halaman 343. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala a'taqa rajulun minna abdan lahu an duburin wa lam yakul lahu malun ghair fada'a bihi an-nabiyyu faba'ahu wa anhu qala. Dari Jabir, ia berkata, a'taqa rajulun minna abdan. Seseorang di antara kami berwasiat akan memerdekakan seorang budak miliknya. An duburin, setelah ia meninggal dunia. Walam yakun lahu malun ghairuhu, dan ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Fada'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faba'ahu. Lalu Nabi memanggil budak itu dan menjualnya. Tolong melihat. Wa anhu qala a'taqa rajulun, dari Jabir, anhu kembali ke hadis sebelumnya, hadis yang kelima atau hadis 804. A'taqa rajulun minna abdan lahu an duburi. Seorang di antara kami berwasiat memerdekakan budak miliknya setelah ia meninggal dunia. Padahal orang ko ndak ada punya harta selain budak itulah. Lalu Nabi manggil budak tersebut, fada'a bihin nabi. Lalu Nabi panggil budak itu, faba'ah, dan Nabi menjualnya. Apa hadis ko cerita tentang apa? Menjual harta orang yang bangkrut. Dalam hadis ko, Bapak dan Ibu-ibu, bahwa ada seorang sahabat kalau mati besok katanya jual budak. Ya. Lalu Nabi panggil budak itu dan Nabi jual. Dia menjual harta orang yang sudah bangkrut. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, anna rajulan minal ansari yuqalu lahu Abu Madhkur a'taka ghulaman lahu yuqalu lahu Abu Yaqub. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar dipanggil dengan nama Abu Madhkur, memerdekakan budak miliknya yang dinamakan Abu Yaqub setelah ia meninggal dunia. Sementara walam yakun lahu malun ghairu, dan ada milik harta lagi selain itu. Fada'a bihin nabi, Nabi panggil orang itu. Ya. Faqala man yashtari,
siapa yang mau beli budak ini? Ya. Siapa yang akan membelinya? Lalu ada seorang sahabat membelinya dengan harga 800 dirham. Lalu beliau menyerahkan uang kepadanya. Nah, dalam hadis itu Bapak dan Ibu-ibu, wa alaihi dainun. Ada yang menambahkan dia sahabat yang itu tuh punya utang. Jadinya punya utang, ndak ada pitih laido, maka dijualah pitih ko untuk pembayar utang. Nah, jadi budak ko dibayar pembayar utang. Wa alaihi dainun, budak si apa namanya si pemilik ini punya utang. Ya, ia berkata orang yang menjual harta orang yang bangkrut lalu ia membaginya antara orang berhutang atau memberikan kepadanya sehingga ia membelanjakan atas dirinya sendiri. Ya, iko badan ibu-ibu sebagai ilat penjualan kebutuhannya terhadap uang. Ya, itu pada ibu-ibu. Jadi apa namanya dua hal yang wak kaji saya dalam hadis. Pertama adalah kewajiban membayar hutang, ya kan? Dalam hadis 803 ya, 805 hadis itu dua hal yang mendasar. Pertama Bapak dan Ibu-ibu yang diingatkan Nabi bahwa adalah bahwa boleh menjual harta, jual harta untuk bayar hutang si mangit. Tempat pertama ya. Makanya prosesi yang mesti wak lalui kalau ada orang meninggal, jangan dibagi harato dulu, ya kan? Kalau orang misalkan meninggal 100 juta, ya, ya, nyo meninggal, anaknya misalkan baduo, surang laki, surang padusi, jangan dibagi harato ko langsung. Maka harato 100 juta ko pertama nan dibayar dahulu pelaksanaan penguburan, bayarkan hutangnya, bayarkan wasiatnya, baru sudah tuh bagi warisan. Itu ibu-ibu. Jadi kalau ada orang meninggal siang saja, maka langkah pertama pitih itu gunanya pelaksanaan dulu. Kalau balik peti, baliko kan. Jadi orang kalau ada orang meninggal kain kafan kan banyak orang sedekah. Tambah lebih kan. Nah lucu di orang kadang-kadang bakonya kain kafan juga pakai enggaknya. Tiba nak pisang nyojo nak kain kafannya. Untuk kabangga lu si mayat tuh tiku dia gitu. Senang dan senang. Kalau apa dari ibu karena gunanya. Nah, ya kan. Aku itu kadang-kadang mau ketangkal kain dan pakai. Ketika bansek basah tinjui ketika duitnya. Anda mau sedekah mati kain kafan. Nah, itu kalau prosesi ada orang pelaksanaan penguburan dan seterusnya. Yang kedua adalah ada yang namanya hutangnya, bayi hutangnya. Ya. Karena badan utang itu tidak selesai dengan taubat ke Allah itu selesai. Kalau lagi awak rajin awak beribadah, ini rajin lo berhutang atau mana saya hutang tidak bayar gue. Pokoknya ibu jangan suka kreditnya. Usah coba kredit, lah yang mau coba kreditnya. Kredit pariwa pula tabua alu lunas juga dok kan.
Wali kulkas kredit, balik kok kredit. Alawih ba kredit nun. Ajan suko bautang. Karena orang yang bautang tuh siang jadi baban panganan, malam jadi baban. Dalam hadis disebut alaihi dainun menunjukkan bahwa penjualan budak itu dalam rangka membayar hutangnya. Kadang-kadang bapak dari banyak orang buat gini menggalih kalau ndak mau utang ndak berkembang musawa pak. Kalau ndak mau utang awak baang kini senegara mau utang. Baru-baru ku ada dapat data ibu baru lahir anak kini kok membayar utang sampai puluh sampai 50 juta. Surah. Baru selahnya gua kok dibagi hutang sedolahnya laba hutang sampai puluh sampai 50 juta surah. Tahu tak? Tahu tak ada yang jadi. Bagi awak pribadi yang hutang itu jangan suka-suka hutang. Karena yang jadi beban kan. Realistis apa adanya sih di awak kan. Kalau belok awak makan singkong hari ini ketimbang makan keju tapi berhutang kan. Yang ketiga adalah wasiat. Apalagi wasiatnya bayarkan. Pokoknya ibu-ibu kalau ada suami awak yang sakit-sakit atau istri awak yang sakit-sakit atau emak awak keluarga awak tanya gini, ada ndak awak, ada ndak berhutang kamu nah? Karena lah ya. Ada ndak rasanya wasiat yang kali jalankan, ya kan? Tapi yang wasiat itu yang bernilai ibadah, ya kan? Jangan ada orang yang candunya sayang ke harato, ku wasiat itu. Kalau besok dia mati, jago sawah awak elok-elok yo. Nah, benar ini. Anjing tu jago elok-elok makan 3 kali sehari. Siap tak pasti sebenarnya. Kalau orang mencandu sesuatu kan kadang-kadang itu yang nah, jago anjing deh, dia makan terus. Jadi wasiat itu yang bernilai ibadah. Misalkan Beiko, tentu awak tidak boleh lo ibu-ibu berwasiat. Ingat ibu-ibu berwasiat itu tidak boleh dari lebih dari sepertiga harta. Contoh misalkan pitih awak banyak, sudah tu anak awak seorang, anak awak lah sukses loh. Lalu wa wasiatkan wa agihkan pitih ko sadonyo kan ke masjid kok kemana lah kan untuk tidak boleh lah sebanyak-banyaknya sapatigo harato ya. Maka tidak boleh meninggalkan anak dalam keadaan miskin kan? Kecuali ikolah bapindah hak ku kanak. Setelah diambilnya dia anak haratoku, anakku magiakan. Itu tidak ada. Tapi inyo memberikan hak inyo, bukan kenapa tidak boleh? Karena tidak boleh kata Nabi, jangan kamu tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin. Dan bapak dan ibu-ibu, baru sesudah habis merdeka, bagilah warisan lah itu. Jadi wasiat itu pertama ya boleh kalau ada harato yang inyo bautang alaihi dainun maka harato nanadorinya boleh dijual untuk pembayar hutang. Itu sebagai isyarat bahwa harta bapak dan ibu-ibu seorang dapat warisan seharusnya tidak saja dapat berupa harta tapi juga berupa hutang. Kan banyak dibilang kalau meninggal Pak, nanti kalau ada mau dimaafkan hutang piutang, waduh ameh babungkah bukti nenjale ahli waris bersedia membayar. Itu kan kadang-kadang cerita. Minta nak keinginan ndak muah lo kan. Alah, nggak ada pitih kini dah kan.
Tapi bagi ahli waris, kok ada orang gaya awak berhutang dan orang jemput ke rumah awak bayar hutangnya itu, asal ada bukti kan. Itu tanda bakti wak kau orang tua. Tandanya harta itu boleh dibagi ketika sudah selesai dibayarkan hutang. Sampai ke kasus Iko, Nabi katakan bahwa dalam riwayatnya, Nabi katakan, mayyashtari, sianan kembali ko ha. Sianan namuah membeli budak ko. Sebab itu Nabi awak, sianan ketujuh beli budak ko. Maka adalah yang membeli 80 dirham. Ya, dibalinya seharga itu dan diajarkan untuk pembayar utang. Lah, tanya. Nah, itu penting Bapak dan Ibu-ibu, apalagi kalau lah mau muawak dasonyo bayam yang utang, kok malu wak jo orangnya minta tolong ke orang lain bayar utang awak. Ya kan? Kadang-kadang kan malu wak mau bayar utang. Nalah lamu kowe. Lalamu tanggung awak tobai ingin bayar. Mari benar rasanya bayar. Minta tolong ke orang bayarkan utang. Tolong cik nanti bayar utang dan kasihan. Tapi yang tak tolong ke orang nampak tuik kan, kau dilarian lo pitih kau kan. Tak tolong kau dia. Karena Bapak dan Ibu-ibu kalau ndak wak bayar, ya nanti dibalanskan, diseimbangkan amal waklah pembayarkan. Salat subuh wak kayak tadi, salat tahajud awak tadi, berzikir dan wak baca, itu pembayar hutang. Tapi kita tidak tahu berhutang wak sejuta berapa puluh ratus rakaat pembayarnya, itu masalahnya. Jadi kalau kita skemanya, jangan sekali-kali kita di dunia kau melakukan, kalau di bagi-bagi benda itu. Maka kaji siang wak kan tentang al-kabair dosa besar. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, pertama Bapak dan Ibu-ibu, dalam hidup awak jangan jauhi skema awak supaya selamat ke satu, jauhi perilaku syirik. Kok penting Bapak dan Ibu-ibu? Karena kalau ikut karajokan Quran surat keempat ayat 42. Kejelas kalimatnya kan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di satu supaya salamai di aku jangan ado di antara lakukan perbuatan syirik. Nah, kok lagi salamu salari nangkut tobat ke Allah kan. Nah, ya kan tobat wasa tobat. Surah An-Nisa 48 biasa sama ada 118 10. Surat An-Nisa sampai 48 sampai pas sampai 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikatkan Allah dan mengampuni dosa yang lain selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Siapa yang mensyirikatkan Allah maka sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Perbaikannya Allah. Nah, jadi pertama sebab selamat Bapak dan Ibu-ibu, jauhi dia ikut vertikal katakan. Jangan sampai ada awak mengerjakan itu. Kalau awak bajimai anyuikan. Kalau mandoan barang-barang yang
mengurangi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah dalam hidup, jauhkan itu. Sampai yang mengarah ke situ je tahayul, khurafat, jangan awak satoi itu kan. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Karena itu semua merusak akidah. Nah, sama coba diantalkan 106 balik. Nah, itu indahnya ayat 116 surat An-Nisa. Itu je bunyinya. Sayang diinginkan Allah. Cuman berapa kalimat yang tadi. Di kalimat awal ayatnya itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat 106 balik semua. Nah, sama kan? Sampai Allah ulang itu balik, meskipun munasabah ayat sesudahnya berbeda kasus. Tapi diingatkan di Allah kawat betapa pada ibu-ibu iko merusak kehidupan awak kalau tak kita jauhi. Nah, biasanya di orang-orang kepemilu ku banyak orang kerja ku profesi nanaga prestisius jadi dukun kan. Supaya orang ketika di bilik suara tu gambarnya seorang mendak nampak. Hebatnya Pak Dukun kan. Tapi sayangnya dukun kok miskin loh. Kalau mau itu santianya inyo sana maju kan. Inyo maju kan. Saagam ko inyo sana nampak gambar di orang. Gambar inyak nanggai itu oh kalau yo hebatnya guys. Gambar inyak nanggai itu mana enggak ya. Gambar inyak nanggai nomor situ tuh Tapi itu hanya zamannya karena setan ke regionnya itu. Karena kalau kita lihat di ayat yang 118, wali akan coba lihat ayat 116 tadi. Itu disambungkan di Allah dari sisi munasabahnya. Ayat selanjutnya itu cerita tentang orang-orang yang sesat. Nah, ya kan? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menduakan Allah benar-benar sesat. Kata Allah surat iyad'un min dunihi illa inatha wa iyad'un illa syaitanam marida. Ya, berhala yang tidak bernyawa dan tidaklah mereka menyembah kecuali setan yang durhaka. Jadi memang orang syirik itu ibu-ibu intervensi setan. Ya, nama kok jangan santiang kue dukungan pai ke sini. Aku kada sianu, dak rancak galihnya doh, tapi laku pada awak. Nah, misalnya kau nyampai kanu kabanyo, lah pailo iki. Di mana lebih santiang pada tu? Bapak sakit-sakit soal di rumahku, iko diguna-gunai orang ko, cari lo sianu. Bapak nak laki-laki yang nak diho ko, di si jundai orang. Lah cari lo dukun yang. Kilo. Itulah banyak macam jadi orang sabit orang. Itu satu konan pertama. Asalnya kata Allah pada ibu-ibu, kata hadis kursi, sampaikan, wahai hambaku, kalau engkau datang menghadap saya, sebanyak dosa seluas bumi, sebanyak itu apa? Dan kamu taat kepada saya, dan engkau tidak melakukan perbuatan syirik, rahmat saya lebih luas dari bumi dan langit. Nah, sebab itu sayangnya Allah. Jadi kalau kita skemakan di awak kini, pertama jauhi syirik dulu. Kenapa? Karena iko yang mambik saya. Ya.
Biarlah amal wak pun tak banyak, tapi boleh kan? Karena gunanya amal banyak, tapi ampuh. Apalagi adonan mambek, dak dapet kuncinya kuno. Nang kedua pada ibu-ibu yang perlu kerajokan usahaman adalah pelihara aturan Allah. Mending ibu-ibu mama kini ngaji ke surau sembahyang kerajo, ikut sadonya perintah Allah. Ya kan? Kalau kamu sudah selesai fantasyiru fil ardi, bertebaran di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah. Selesai wabah ibadat, bertebaranlah sesuai profesi nan kalau kantor pergi ke kantor, yang ke sawah ya kan, kama ke parak menggalih. Nah, kaji awak hadis yang pertama bab iko ternyata ditanya ke disabik Nabi, ayyul kasbi atyab, profesi apa yang terbaik, usaha apa dan paling rancak. Amalur rajuli biyadihi kullu bai'in mabruri. Tak disabik di Nabi awak pekerjaan terbaik itu kerja kantor, tapi amalur rajuli biyadihi, orang bekerja tanagonya. Ada yang menafsirkan, muhadisin menafsirkan maknanya melok tu ke sawah, di karajo di pabrik, awak punya pabrik, manggale itu nan paling elok. Bukan cukup kami pegawai, ibu-ibu nan manggalih nan ke sawah paling rancang. Bersyukurlah ibu-ibu jadi petani kan. Jadi walau petani jadi ke sawah. Oh iya, kok demo lah petani sedunia ya. Asai lah ya kan. Mati ya. Ya. Kalau mahasiswa mau tamat nanya, mana kalian gini lah tamat? Ada kerja lupa, mana ni pengangguran saja. Tu mangga kini kerja pengangguran. Kalau tidak ada nolong orang tua ke sawah. Kecilnya ke sawah pengangguran. Ke sawah tu itu profesi terbaik kan. Maka kini nak ngangguran yang lalu lepak kerja oleh tu mangga kerja kini dah. Kerja tidak ada. Tu mangga dah nolong orang tua sedikit lainnya. Kerja pengangguran gitu kan. Bagi awak bapak dan ibu-ibu yang profesi itu, maka dari itu jaga aturan Allah. Dari ibu saya ibadah, jaga pagi, bawa ibadat doa, awak pergi ke surau. Kau selesai menggalih lo, awak kadai lo, awak ke sawah, sebalik pulang. Itu sekarang tahu, salam baik dulu. Asalkan ukur jago. Ketiga dari sisi muamalah, jauhi hutang. Akunan bahaya. Karena bapak dan ibu-ibu bisa jadi bangkrut. Bisa atadruna manil muflis. Tahu kalian siang orang dan bangkrut? Orang yang bangkrut tu nyobau amal ibadah nambahnya, tapi banyak lo hutangnya kan. Hutangnya banyak, amalnya banyak, tapi ternyata hutangnya lebih banyak dari amalnya. Sehingga ketika hutang orang masih ada, dimintalah bapak dan ibu-ibu dia dipindahkan dosa orang ke ini. Dah tahu usul. Dosa orang yang dosa orang. Sementara bapak dan ibu-ibu kalau seandainya iko mana? Salamai dari iko wajahu aturan Allah bapak. Wajahi syirik bapak dan ibu-ibu. Yakin saya yakinnya. Yakin bapak dan ibu-ibu. Itu nanti jadi poni serubuh. Nah, ada nama amin, takut macam amin. Amin lah. Lah dalam hati sama amin gininya. Ya. Dia takut macam amin dah. Baik.
ya. Nah, itu satu ya. Jadi ikut sisi yang lainnya sifatnya untuk penyempurna ibadah sunnah, ya kan. Makanya ketika awak disuruh jaga aturan Allah, paling awak baik-baik saja awak disuruh dilarang. Kalau ada salah balik ke Allah balik. Dan majalah awak sang-sang jo kawan lah asik wak cerita-cerita kira lah banyak tak kunjungkan orang dia. Atau baik langsung kan. Astagfirullahaladzim. Tak kecil orang dia lupa wak baik. Tapi tidak boleh do astagfirullah dulu tu baru bertobat kan. Awak nak gunjang do astagfirullahaladzim. Atau gunjang mesinya atau nada. Tapi kalau lupa capek balik-balik. Kalau salah balik-balik. Karena memang itulah mahallul khata' wan nisyan. Kita ya salah dan lupa tu bahagian dari namanya jalan hidup manusia. Lah, tu bapak kita lanjutkan. Siang tadi alur, cik lain ya. Bantal siang tadi. Sekalam juga jadi. Lanjut bapak dan ibu-ibu. An Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fa'ratan waqa'at fi samnin famatat bi fasu'ilan nabiyyu anha faqala alquha wa ma hawlaha wa kulu rawahul Bukhari. Dari Maimunah istri Nabi bahwa ada seekor tikus yang jatuh ke dalam samin sejenis mentega, berarti agak kare itu kan. Kalau tiba minyaknya minyak sedang lalok lah kira-kira. Lalu mati tikusku. Kemudian hal itu ditanyakan ke Nabi, beliau bersabda, buang tikusnya dan samin yang ada di sekitar tikus dan makanlah samin atau sejenis mentega yang tersisa. Itu surah Nabi kawan. Jadi perintah membuang bangkai semacam tikus dan makanan yang ada di sekitar. Ketika bangkai itu jatuh di makanan yang beku kan. Yang disampaikan Nabi kawan, kata hadisku sampaikan Maimunah. Aku tandunya ibu dan bapak hadis-hadis yang memang keluarga, hadis yang terjadi di keluarga itu disampaikan oleh orang yang dekat dengan Nabi. Kalau ada sahabat lain yang menyampaikan hadis modeko, maka dalam kajian ilmu hadis jauh lebih kuat hadis dari Maimunah istri Nabi ketimbang dari yang lain karena cerita tentang keluarga Nabi. Hadisku menunjukkan perintah agar membuang tikus dan samin sekitarnya yang terkena tikus. Ya, di sekitar bangkai tikus yang terkena najis kan. Jadi kalau ada dijatuh ke minyak, minyak kariang kan. Contoh jatuh ke mentega, maka ambil semanci lalu buang sekitarnya kan. Nah, ya kan. Itu lebihnya gorengan. Kalau ragu makan, tidak usah makan. Kalau kecil dia apa? Agak rasa manci steak sampai. Kecil saja hidung apa masalah tu? Hidung apa masalah gitu ya? Atau apa kurasi ya dia? Itu bukan ibu ya sebetulnya ada nilai positifnya perilaku yang menunjukkan Nabi itu ya najis kecuali masuk minyak masuk ke dalam minyak yang senang jalan yolah kan
Ya kan? Baranang lo di dalam tuh kan. Ya. Ya, ya kan. Batangnya harus dibuang, tapi ya itu bapak dan ibu-ibu sekitar, ada yang mengatakan sekitar setelapak tangan, sekannya siko, ada yang mengatakan ambil sebatas setelapak tangan. Jadi kira-kira sekolilangnya lah kan. Kalau mau tunjukan tadi, kalau buat sambang, biar orang makan kan. Mau nak makannya, ala makan dapur tadi. Yang jalih Nabi awak ngecian tidak ada persoalan. Itu penting dulu. Kenapa? Karena perilaku mubazir kan, ya kan? Ya, itu menunjukkan bapak dan ibu-ibu bahwa ya seandainya minyak atau apa mentega itu cair, maka semuanya jadi najis. Itu maksudnya. Ya. Karena tidak dapat dibedakan antara yang kena najis dan yang tidak kena najis. Ya, ya tidak dapat dimanfaatkan untuk kegunaan sesuatu dengan minyak yang mutanajis. Ya. Tapi boleh mengambil manfaat dengan itu. Ya. Di hadis sampaikan oleh istri Nabi tadi, sampaikan oleh Maimunah itu menunjukkan ke kita bahwa ternyata dalam hal makanan yang najis, masuk yang lain misalkan, yang kira-kira lain aman, ya, maka itu bapak dan ibu boleh dilanjutkan untuk memakan. Karena bapak dan ibu-ibu, ya bagi orang gini jangankan itu, kadang-kadang jadi konsumsi di orang najis apa tikus itu, lagi makan di orang kan. Maka di Jawa tuh pernah ada satu rumah makan yang rumah makan tuh lengkap segala bentuk binatang kan. Jadi kalau kamu makan aku tunjuk sih, kamu ular tuh tangkoknya, kamu tikus itu kan, kamu apa namanya buayo itu. Jadi, bagi orang bukan dari tikus apa namanya kok ular tuh nan lama dinya darahnya tuh kan. Jadi darah tuh nanti diminum gitu. Nah, itu anunya tuh apa namanya? Darah apa anunya kok di sate kan. Sate ular. Buat lah cik. Terkenal ibu-ibu tuh. Jamaah surau buat sate ular. Menang liwat. Lagi kau makan ya kan. Sama juga tadi, kalau dari sisi syariat kan boleh. Karena fa'rah itu masuk ke sesuatu yang beku. Maka pemahaman para muhaditsin termasuk yang As-San'ani sebutkan, kalau seandainya iko masuk ke tempat yang apa namanya minyak itu minyak yang cair, maka tidak boleh dimakan sedoalanya. Menunjukkan di agama awak ibu dan bapak tidak boleh mempercampurkan antara yang hak dengan yang batil, ya, antara yang halal dengan yang haram, itu tidak boleh kan? Ya. Kalau ibu-ibu buat randang kan, buat randang sekuali lengkap sudah dia, ya kan? Tuh serang macam-macam, kan? Melompet mancik cik. Bertanya ke jamaah kan, kalau dibuang kok daging 3 kilo, hari lebih setengah hari kan. Bacanya kacau saja. jadi kok si anak makan dan dapat sepur lainnya kan. Besok pas mbak rendang tekan nabo itu. Rekan sini ya gitu. Nah.
Maksud. Iya, ya. Iya. Iya. Oh, enggak tahu. Oh, baik. Masuk mencik dalam. Oh, Allah. Kan kan pernah heboh lo dulu satu waktu, mungkin itu tak sebabnya kan, bahwa orang jual bakso dagingnya dari mancik je loh. Lama udah makan bakso. Itu pernah dulu tuh terasa. Oh pernah daging anakku bakso ko dari. Padahal kan itu kejadian yang tidak dianu kan. Ya kan. Malu kamu orang kan, kalau kamu orang ya terlaluan banyak kan. Bagi yang waknan makan sebenarnya tidak masalah kalau sudah tahu ya, hanya kan. Kalau tidak tahu, jadi tahu situ soto mancik kan, kan. Itu mencampurkan yang seperti itu saja dalam hidup awak, mencampurkan hanya satu ekor tikus yang campur kan. Makanya kalau apa namanya, kalau berdasarkan hadis itu, kalau randang awak tulah karyang, aku ambil semenci itu, yang ambil sekelilingnya, kalau kata sebatas yang mana macam pandan. Nah, tapi kalau nyoba basah, nah sama dengan ijtihad yang tadi, tak boleh dimakan. Mau ngaji jamaah adik bangi mungkin kacau sih Ustaz. jadi tambah banyak dagingnya kan, tambah si kuali kan. Caranya pada dosa kalau nyolah karyang kau ambil tentang itu buangan kan. Ya, kan? Kalau ragu awak makan, sama kan. Nah jalinya kan tak salah kan. Berdasarkan hadis sawantangku kan tak masalah itu. Kalau nyo saminyo karyang kan. Jadi kalau randang wala karyang malompe menci ambil sih. Campak. Itu makan orang kan makan sama lo makan kenyang. Karena tak yang menci kan. Kan. Karena dia tua yang mancingnya takut ya. Main samanya. Aku ketika di Jakarta kan sekolah ya. Jadi ketika buat gulai kau kosko ya kau orang tua lah orang semua kos kadang-kadang kami berlima berenam kos Nusantara dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Palembang orang itu campur ya. Ternyata lama sambawa kan Bali sampai sinan ya, lama balik kapi alek dapur buat sambal kan. Tiba ambo buat tugas buat sambal buat gulai sekualis lama tahan kan. Itu ndak ada tapi santan dah. Bambi and singlet kan. Singlet ganti tapi santan. Tapi singlet warasi ya. Tapi menengah singlet itu saya kan dia aja kan. Itu tanya. Ini singlet warasiahnya. Tapi menengah singlet itu saya lah kan dia kan. Abu buat sampai lama-lama kan. Udah tuh makan jangan makanan. Tanya gimana? Enak udah. Dia enggak tahu singlet batapihnya kan. Apa lagi manci kan.
Di panjang akawa kan. Udah mengajar dunia kau ulai kan. 20 men sam ulai kan. Macam puasa nu kan. Tim buaka lah cari singlet. Tan singlet dia tapi hama dia. Ini jangan coba lo di rumah jangan coba lo aku tahu lagi ya. Dia itu bukan dari ibu. Kalau fakrah tadi sampai ndak menyebar apa namanya kok najisnya tuh dong, itu boleh. Itu yang diinginkan Nabi melalui hadis Maimunah. Tapi kalau sampainya menyebar, itu ndak dibolehkan. Itu yang diwaspadai. Ada itu bapak dan ibu-ibu apa namanya menjaga aturan agama. Sampai itu diajarkan Nabi kawan. Jadi kalau sempatlah awak temu yang kalau misalkan minyaknya mungkin separampe bisa lah campak kalau kan. Lagi saya kena lain kan. Campak nggak setabi makan ikan kan. Tuh, baik ke minyak bagai. Tapi kalau minyaknya sadoro, atau salah kan? Atau minyaknya misalkan menanuak balik apa ya? Tapi kalau seandainya wak balik misalkan mentega 5 kilo masuk fakrah, masuk tikus dalam matinya sinan. Rupanya penganat dibuangan ba'alah ndak ke dibuangan wak gali kan. Caranya ambil sebentar itu yang kira-kira disentuh oleh tikus kan. Kalau ibu sudah makan kue, buat kue misalkan, lalu sudah buat kue itu mati mancik-cik dakik kue itu, dimakan kuenya apa tidak? Lo kan matinya kan, kue wa ange, mati tentang kue makan tak kue sesebaliknya, kue boleh kue. Berdasarkan hadis ko ambil yang potong men tentang nangkanai ko tentang nangkanai ko sebatas iko ya kan potong lalu boleh dikonsumsi yang lain ya kan. Iyo kalau rode kue boleh nyo harga 25.000 kan. Jo kue boleh harga 200.000 kan. Boleh ragu tu kan. Boleh ragu kan. Kalau harga kuenya kalau harga 200 mulai ragukan. Itu penting diawak untuk memahami posisi syariat dalam memahami itu. Lah tu dan berakai manfaat jawab jadi amal saleh. Karena di ibu pas buat rendang besok kan. Kenal Ustaz kan. Ambo heran juga jamaah itu deh, pangih mungkin nih. Kacau betul Ustaznya. Dan mereka hadan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.